Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nufitria dengan NPM 10221024 dari kelas C1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memaparkan materi pemahaman mengenai Ma'rifatul Quran. Yang pertama yaitu ada Ta'rifatul Quran, mengenal Al-Quran, di mana di sini menjelaskan yang pertama ada kalam Allah, yaitu Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Meskipun kalam atau perkataan juga dimiliki oleh manusia, jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Lalu yang kedua ada mukjizat, yaitu sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian penampakan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Yang ketiga diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah atau hati. Interaksi inilah yang menggerakkan hingga tercipta perubahan. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Ta'rifatul Quran secara mutawatir adalah pengetahuan disampaikan dengan penjagaan yang ketat dari generasi ke generasi dan diakui secara luas sebagai benar tanpa keraguan. Mutawatir adalah bentuk isim fa'il dari tawatara ya tawataru tawatur, yang menurut bahasa berarti sebagian mendatangi jejak, sebagian lainnya secara sendiri-sendiri tanpa terputus. Dalam al-mu'jam al-wajiz, mutawatir yang digunakan untuk khabar atau hadis berarti sesuatu yang diceritakan oleh banyak orang yang tidak ditakutkan bersepakat untuk bohong. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membacanya menjadi ibadah. Dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tiada terhingga besarnya. Dan inilah keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Terdapat makna ibadah dalam membaca Al-Quran, yaitu yang pertama ada kontak langsung dengan Allah, bentuk penghormatan diri, dan yang terakhir yaitu penyucian diri. Selanjutnya yang kedua ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab atau buku, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf menggambarkan ucapan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 10, yang artinya telah kami turunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Selanjutnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk, yang ketiga ada Ar-Rahman atau rahmat, yang keempat ada An-Nur atau cahaya, yang kelima ada Ar-Ruh atau ruh, yang keenam ada Asy-Syifa atau obat, dan yang ketujuh ada Al-Haq atau kebenaran. Selanjutnya yaitu yang ke-8 ada Al-Bayan atau penerang, terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 138 yang artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ke-9 ada Al-Mau'idah atau pelajaran, terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17 dan 22 yang artinya dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Selanjutnya yang ke-10 yaitu Al-Busyra atau berita gembira, dan yang terakhir ada Az-Zikri, pengingat atau pemberi peringatan, terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ada fungsi Al-Quran. Yang pertama ada Kitabul Nawa wal Ahbar, yang kedua Kitabul Hukmi wa Syariat, yang ketiga Kitabul Jihad, yang keempat Kitabul Tarbiyah, yang kelima Minhajul Haya, di mana di Minhajul Haya ini terdapat pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Dan yang terakhir yaitu kitab ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga Muqtada al-Iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran.
Terdapat belajar dan mengajarkan serta membacanya, yaitu belajar Al-Quran mencakup upaya mempelajari cara membacanya, terjemah, dan memahami hukum-hukum, pelajaran-pelajaran, petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Begitu pula mengajarkan Al-Quran mencakup upaya menentukan dan membimbing seseorang dalam membaca, menerjemahkan, dan memahamkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang melakukannya secara ikhlas dan sungguh-sungguh akan mendapatkan keutamaan dari Al-Quran berupa ketenangan, ketentraman hati, dan pikiran, serta syafaat di akhirat kelak. Lalu ada memahami dan mentadabburi isinya. Tadabbur dalam arti merenungkan makna-maknanya, merealisasikan pemikiran, prinsip-prinsip, dan berbagai konsekuensi yang muncul, sehingga dapat mengamalkan Al-Quran dengan ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin harus memahami dan mentadabburi Al-Quran ini untuk mendapatkan hikmah, keberkahan, dan pelajaran dari firman-firmannya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Quran surat Sad ayat 29 yang artinya, kitab atau Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Melaksanakan Al-Quran merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan hidupnya di dunia, karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan memeliharanya. Setelah membaca, mempelajari, dan mengamalkan, yang tidak boleh kita lupakan adalah hifzan atau menghafalnya. Tentang keutamaan menghafal Quran disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Lalu ada mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Dalam literatur bahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam arti dan makna, yang intinya sama, mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan pada manusia. Selain kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 79 yang artinya, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dengan inilah seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan di dunia maupun di akhirat, bersih dari akidah yang menyesatkan, dosa, kemusyrikan, serta sifat-sifat jahiliyah, memahami syariat agama beserta hukum-hukumnya, serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Lalu ada menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Menyuruh orang kepadanya, yaitu dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab bersama muslim. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang tidak baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui apa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu yang terakhir ada menegakkannya di muka bumi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk menegakkan agama. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu
dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Baik, mungkin sekian pemaparan materi pemahaman mengenai Ma'rifatul Quran. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.